Kemanakah pertobatan? Bagian yang pertama. Hasil akhir dari kebanyakan yang dilakukan oleh kaum Injili atau evangelikal sehari-hari ini adalah tentang peningkatan taraf hidup, bukan menyelamatkan jiwa. Orang-orang sangat antusias ketika berbicara tentang gereja mereka dengan segala program hebatnya, para gembala mereka, atau kelompok rohani mereka. Adalah lebih mudah membicarakan kegiatan keagamaan daripada membicarakan hal-hal kekekalan ketika kita berkumpul dengan orang-orang Kristen zaman sekarang, karena hal kekekalan membuat mereka merasa tidak nyaman. Pernahkah Anda mencoba membangun perbincangan tentang hal-hal kekekalan seperti doktrin Alkitab, kegiatan pengajaran firman, atau pertobatan, lalu Anda mendapat reaksi dingin, pandangan tidak bersahabat, apatis, atau bahkan, ayolah bung. Bukan saja dari orang Kristen kebanyakan atau lay people, tetapi bahkan dari mereka yang menyebut diri sebagai hamba atau pelayan Tuhan atau gospel minister. Saya mengalaminya hampir di sepanjang waktu, dan ini tidaklah mengejutkan jika melihat fakta bahwa khotbah di banyak gereja sekarang, sekali lagi, adalah tentang peningkatan taraf hidup dan bukan keselamatan kekal. Mungkin syarat pesan moralitas dalam khotbah-khotbah ini, dan kata-kata seperti iman, percaya, taat, setia, salib, dan kata-kata rohani lainnya. Bahkan panggilan Allah, Tuhan, dan nama Yesus disebut, tetapi semua hampa, sekedar lip service tanpa penjelasan yang menyeluruh dan kontekstual dalam satu kerangka pengajaran firman yang sistematis, melainkan dibiarkan mengambang dan sekedar pemanis suatu paparan yang targetnya jelas, sekedar menghibur telinga dan hati mereka yang hadir dalam kemasan rohani. Pesan pertobatan umumnya diabaikan dan digantikan oleh Injil yang lain yang tidak memiliki kuasa mengubahkan apapun dalam aspek kerohanian dan keselamatan jiwa. Memang, pesan Injil yang lain atau Injil yang berbeda ini memiliki daya tarik luar biasa, sehingga Paulus pun menyatakan keheranannya akan begitu mudahnya jemaat Galatia disimpangkan oleh Injil Kristus kepada Injil-Injil yang lain ini, yang disebarkan oleh mulut orang-orang yang dengan tegas dikatakan sebagai terkutuk. Galatia 1 mulai ayat yang ke-6 menuliskan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Sekali lagi, pesan-pesan Injil yang lain ini sama sekali adalah sampah, karena hanya Injil Kristus yang memiliki kuasa untuk mengubahkan manusia dari kondisi mati dalam keberdosaannya, tegas dituliskan Paulus dalam teks berikut, Roma 1 mulai ayat 15. "Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman." Dan Yesus sendiri telah mendefinisikan apa itu berita Injil yang benar. Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi,
Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lewat berita Injil yang benar inilah, kuasa Yesus menyertai pemberitaan Injil, dan orang-orang yang mendengar serta menerimanya akan dijadikan murid-murid Kristus. Inilah amanat agungnya bagi kita. Matius 28 mulai ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan menjadi muridnya, menjadi orang percaya, menjadi umat Allah, menjadi Kristen yang benar, adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan kekal. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Alkitab G4G atau Translation for Translators menuliskan ayat ini demikian. People might get everything they want in this world, but if they do not become my disciples, they would really be gaining nothing, because they would not get eternal life. There is absolutely nothing that people can give to God that would enable them to gain eternal life. Yang diterjemahkan menjadi, orang bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan di dunia ini, tetapi jika mereka tidak menjadi muridku, mereka sesungguhnya tidak akan memperoleh apa-apa karena mereka tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Sama sekali tidak ada yang bisa diberikan orang kepada Tuhan yang akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan hidup yang kekal. Memberitakan Injil yang lain mungkin bisa membuat orang menjadi Kristen dan masuk keanggotaan gereja kita, tetapi tidak akan pernah menjadikannya murid Kristus. Dan Yesus sendiri dengan jelas dan tegas memperingatkan hal ini ketika ia menghardik orang-orang Farisi dan para ahli Taurat dalam usaha penginjilan mereka. Matius 23 ayat 15. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri." Saya akan menjadi sangat terharu oleh sukacita tak terkatakan ketika mendengar atau menjumpai gereja, gembala-gembala, dan para pelayan Injil yang, walau dalam hitungan sangat sedikit, masih mengajarkan dan mengkhotbahkan hanya hal-hal kekekalan dari dasar firman kebenaran Allah. Guru-guru, rekan-rekan seperjuangan bagi kerajaan Allah, dan pelayan-pelayan Tuhan seperti ini telah menjadi komoditi langka hari-hari ini. Semakin banyak dan banyak gereja mengajarkan Injil yang berbeda dari yang Tuhan Yesus ajarkan. Semakin populernya Injil sosial dan Injil kemakmuran, beserta segala variannya, dan gerakan yang penting kebersamaan, telah mengesampingkan bahkan memadamkan apa yang selama 20 abad menjadi pesan utama dari kekristenan. Orang-orang sekarang menjual pesan omong kosong yang tidak alkitabiah seperti, walaupun engkau tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kau akan tetap memiliki kehidupan yang lebih baik jika engkau mengikuti ajarannya. Begitu sering orang-orang yang mengaku pendeta memperkatakan ujaran motivasional kepada jemaatnya untuk mereka rajin beribadah supaya pekerjaan mereka menjadi lebih baik, usaha mereka lebih maju, karir mereka terus naik, atau studi mereka berhasil. Sementara anak-anak muda diindoktrinasi dengan pesan, yang penting percaya maka kamu pasti masuk surga, lalu didorong untuk mengejar keberhasilan hidup setinggi mungkin dan menikmati hasilnya,
Ditambah catatan kaki, yang penting berbuat baik, rajin ke gereja, aktif melayani, dan tidak lupa persepuluhan dan persembahan lainnya. Bagaimana mungkin gereja bisa menyampaikan pesan yang merupakan kebalikan dari pesan Yesus kepada orang muda dalam Matius 19 ayat 16-30? Bagaimana hal-hal duniawi lahiriah yang merupakan bahan pencobaan yang dilancarkan iblis kepada Tuhan Yesus justru menjadi menu utama yang ditawarkan dalam gereja? Kita membaca kisah pencobaan iblis kepada Yesus ini dalam Matius ya. Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Ini berbicara hal makanan dan pemuasan nafsu lahiriah. Matius pasal 4 ayat yang ke-6. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Kita bisa tambahkan frasa, dan orang-orang akan mengagumi dan memuja engkau. Itu tujuan iblis dalam pencobaan yang kedua ini. Berbicara popularitas dan kemasyhuran yang diperoleh mengatasnamakan kuasa Tuhan, dan dengan demikian mencobai Tuhan. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Ini berbicara harta dan tahta, segala kekayaan duniawi dan kemegahannya, kedudukan, kuasa, karir, reputasi, status sosial. Yesus mengalahkan semua tawaran dan cobaan iblis itu dengan kuasa firman kebenaran ketika dia mengatakan ada tertulis, yang diakhiri dengan, "Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Secara lengkap, kisah pencobaan iblis kepada Yesus ini ditulis lengkap dalam Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kebanyakan orang Kristen saat ini pasti memperkatakan Tuhan dalam banyak kalimat yang diperkatakannya atau saat mengangkat tangan dalam penyembahan, tetapi menolak belajar Alkitab untuk tahu tatanan ilahi dalam Alkitab, terlebih taat atau tunduk menerapkannya dalam kehidupan mereka. Memperkatakan Tuhan bagi mereka menjadi sekedar aksesoris dari label kekristenan mereka, sama seperti ketika mereka mengenakan kalung salib, memakai kaos bertuliskan "I love Jesus", atau kemana-mana membawa-bawa Alkitab dan membacanya, tetapi tidak berusaha mempelajarinya lebih mendalam untuk memahaminya. Mereka suka akan kemahakuasaan Tuhan, tetapi menolak kedaulatannya. Dan karena Alkitab mengajarkan bahwa keduanya tak terpisahkan, maka mereka menolak Alkitab dan menghindari pengajaran Alkitab. Mereka ingin menjalani hidup sesuai kehendak mereka sendiri. Bukankah justru ini merupakan inti dari dosa? Yohanes 3 mulai ayat yang ke-17 menuliskan, "Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya kepada nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah penghukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dalam pengalaman pelayanan saya sebagai pemberita Injil dan pengajar firman, lebih dari sekali saya bertemu dengan orang Kristen yang ketika tersinggung dengan berita pertobatan, bukan lagi sekedar marah kepada saya secara pribadi sebagai pemberita firman, tetapi perkataan yang keluar dari mulutnya sudah menyerang pekerjaan pemberitaan firman, bahkan firman itu sendiri. Melihat bahwa orang-orang ini adalah orang Kristen lama, membuktikan bahwa dalam komunitas gereja di mana orang-orang ini berjemaat tidak terjadi pendisiplinan rohani. Tidak ada berita pertobatan dan pengajaran firman. Dalam pengalaman lain, saya mendapati anak dari kerabat yang masih kecil bersekolah di sekolah dasar Kristen, membawa pulang buku-buku komik dari perpustakaan sekolah yang menceritakan kisah hidup tokoh-tokoh seperti Oprah Winfrey dan Stephen Hawking. Buku-buku ini menceritakan bagaimana kerja keras menghasilkan keberhasilan karir dan kesuksesan hidup. Bagaimana tokoh-tokoh ini menyibukkan diri dengan berbuat kebaikan dalam berbagai kegiatan amal. Kita tahu bahwa Oprah merupakan pengajar dan penyebar ajaran New Age, sementara Hawking giat mempromosikan ateisme selama masa hidupnya. Ketiadaan kepekaan yang benar, kudus dari para otoritas rohani dari anak kecil ini sungguh amat memprihatinkan. Jadi berbicara tentang otoritas rohani bagi anak kecil ini, kita berbicara di sekolah ada operator sekolah Kristen ini ya, ada guru, petugas perpustakaan, kepala sekolah yang harusnya menjagai pertumbuhan anak kecil ini. Sementara di rumah ada orang tua, anggota keluarga lain, dan di gereja ada gembala dan guru sekolah minggu ya. Jadi kepekaan mereka terhadap hal yang benar dan kudus sungguh amat memprihatinkan. Apakah mereka tidak tahu atau tidak peduli akan paham yang salah yang sedang ditanamkan ke dalam benak dan hati anak kecil ini? Dalam pengalaman yang lain lagi, saya sempat menghadiri satu ibadah Natal di mana pembicaranya yang merupakan gembala dari suatu gereja besar memberikan kesaksian tentang praktik pelayanan di gerejanya. Ia mengatakan bahwa di gereja yang digembalakannya terdapat banyak pelayan firman, sehingga demi melayani dan memuaskan jemaat, para pelayan ini bersaing secara positif untuk memperkaya khotbah mereka dengan berbagai ilustrasi dan kesaksian yang bersifat duniawi tentu saja sebagaimana khotbah Natal sang gembala sendiri, supaya isi khotbah mereka tetap relevan dengan kondisi sekarang dan jemaat tertarik, antusias, dan senang mendengarkannya. Tidak mengherankan jika mimbar-mimbar gereja ini dipenuhi dengan para motivator ulung dan stand-up komedian yang lihai. Dalam pengalaman yang lain lagi, saya diundang untuk menghadiri satu ibadah di gereja besar di satu mall di mana gembalanya sedang bepergian, dan sebagai pengganti, mereka mengundang seorang pengusaha yang menjadi pengkhotbah, seorang wanita paruh baya. Dalam hampir 2,5 jam khotbahnya, wanita ini sibuk menyaksikan kisah hidupnya, di mana Tuhan mengangkatnya dari seorang penganut agama lain yang miskin, menjadi seorang Kristen yang sukses memiliki dan memimpin satu perusahaan besar. Wanita ini mengklaim bahwa dia dipilih dan diutus Tuhan untuk menyaksikan apa yang Tuhan perbuat dalam hidupnya. Wanita ini mengutip banyak ayat dari Perjanjian Lama yang ditafsirkan dengan begitu bebas untuk mendukung kisah hidupnya itu. Dan tentu saja tidak lupa ditayangkan berbagai slide, foto-foto, dan bahkan video tentang keberhasilan usaha yang dijalaninya. Bahkan di akhir khotbahnya yang panjang, wanita ini masih memberi kesempatan sang suami untuk maju ke mimbar dan bersaksi untuk mendukung kesaksian sang istri tercinta. Inti dari semua yang disampaikan adalah bagaimana hebatnya Tuhan Yesus dalam meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.
Ibadah pun ditutup dengan penyembahan penuh dengan orang berbahasa roh, doa pengurapan demi kesuksesan hidup, dan tentu saja altar call dan penumpangan tangan bagi jemaat yang merindukan nasib seperti sang motivator mereka. Lalu bagaimana dengan pesan Injil dan pertobatan? Bagaimana dengan pengajaran firman yang sehat? Tergerak oleh kasih, saya sempat berniat menghampiri wanita ini dan memberikan teguran kasih kepadanya, sebagaimana biasa saya lakukan, tetapi niat ini urung karena begitu banyak jemaat yang meminta berselfie ria bersama sang motivator ulung. Realitas ini terjadi di sekitar kita dan sudah menjadi realitas umum. Ini tidak lepas dari jauhnya pesan-pesan gereja zaman sekarang dari ajaran dan seruan pertobatan, dan lebih disibukkan memproduksi dengan segala inovasi dan aplikasinya pesan-pesan omong kosong yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen yang sehat sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Paulus menuliskan dalam 2 Timotius 4 mulai ayat yang pertama demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sedemikian banyak orang berbondong-bondong menghadiri gereja yang menjual pesan omong kosong ini, karena gereja-gereja ini telah menjadi klub sosial keagamaan yang menampung dan menyebarkan pesan-pesan sosial dan motivasional berbungkus agama. Pesan yang tersebar luas di banyak gereja Injili kita tidak lebih dari seminar pengayaan hidup yang dibungkus rapi dalam kata-kata hampa yang terdengar rohani. Khotbah-khotbah seperti ini memborbardir ribuan kursi dalam ibadah-ibadah banyak gereja, tetapi ini tidak melahirkan murid-murid bagi Yesus. Ini bukanlah yang diajarkan Tuhan Yesus, karena dia berbicara tentang firman kebenaran, hal kehidupan kekal yang hanya bisa diperoleh melalui pertobatan dan iman yang benar. Matius 3 mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Pertobatan adalah pesan utama yang diajarkan Yesus ketika ia memulai pelayanannya. Fokus pelayanan dari Yohanes Pembaptis adalah hanya kepada pertobatan.
Isu maha penting tentang pertobatan pribadi adalah pusat dari pengajaran para rasul. Panggilan kepada pertobatan telah menjadi pesan yang begitu meresap ke dalam ajaran gereja mula-mula hingga kepada para pengkhotbah besar di masa lampau seperti Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, dan Aidan Wilson Tozer. Panggilan kepada pertobatan dengan penuh kasih diulang sepanjang Alkitab, dan mengabaikan untuk mengajarkannya adalah tindakan mengabaikan isu utama dari kekudusan Allah. Selama berabad-abad yang telah lampau, pesan Injil tetap dan tidak berubah. Orang-orang yang berbicara oleh pimpinan Roh Kudus akan menjelaskan apa yang dituliskan Alkitab tentang kekudusan Allah, keberdosaan manusia, dan ketiadaan pengharapan dalam hati manusia terpisah dari karya keselamatan Yesus. Dengan kata lain, kecuali seseorang masuk ke dalam pertobatan, maka tidak ada pengharapan baginya. Jika menyampaikan seluruh maksud Allah telah menjadi mandat Alkitabiah sejak gereja mula-mula sampai akhir zaman, lalu mengapa banyak pengkhotbah modern mengabaikan pesan pertobatan? Saya percaya itu karena pertobatan saat ini dipandang sebagai bukan topik yang relevan, yang mampu memfasilitasi pertumbuhan gereja, atau bahkan dipandang sebagai topik yang membahayakan pertumbuhan gereja mereka. Banyak pengajar merasa puas ketika isi khotbahnya adalah undangan kepada hidup yang lebih baik sebagai pengganti pesan Alkitabiah tentang pertobatan dan perubahan hati secara total dalam Yesus melalui pengajaran firman. Roma 12 ayat 1-2, 2 Timotius 3 12-17. Ketika kita perhatikan orang-orang Kristen suam-suam kuku yang apatis hari-hari ini, itu merupakan hasil dari diabaikannya pesan pertobatan dalam praktek bergereja sekarang. Apa gunanya mengetahui bahwa Yesus menyelamatkan jika orang-orang tidak menyadari keberdosaan mereka dan kebutuhan mendesak dalam dirinya akan Sang Juru Selamat? Ketika orang-orang mulai memahami kondisi sebenarnya yang sangat menjadikan dan tanpa pengharapan dari hati mereka yang penuh dosa di hadapan Allah dan kengerian maha dahsyat dari hukuman kekal yang menantikan, mereka akan melihat kebutuhan akan keselamatan. Mereka akan sadar bahwa tidak ada jalan ke sorga di luar Yesus. Mereka akan memahami bahwa bahkan kebaikan mereka yang terbaik sekalipun adalah kain kotor di hadapan Allah. Inilah pesan yang akan melahirkan hancur hati yang saleh yang menuntun kepada pertobatan. Pengetahuan akan kebenaran ini, yaitu tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kita, menghasilkan sukacita yang sedemikian melimpah sehingga kita tidak bisa dan tidak puas jika hanya merasakannya bagi diri kita sendiri. Yesus tahu isi hati manusia, dan dalam banyak kesempatan ketika kumpulan orang banyak berbondong-bondong mengikutinya, ia akan memperkatakan, "Kamu akan dibenci karena namaku," atau "Kamu akan diserahkan untuk dianiaya." Ia juga mengatakan kepada orang-orang, "Bertobat, atau kalau tidak, kamu akan binasa." Dia akan memberitahu orang-orang bahwa mereka harus meletakkan tangan mereka di bajak dan tidak lagi melihat ke belakang. Tuhan kerap kali mengatakan bahwa untuk menjadi pengikut-pengikutnya, mereka harus mau untuk melepaskan segalanya. Kemauan untuk mengosongkan diri dan sepenuhnya mengikut Yesus dalam praktiknya menjadi pemisah antara pengikut-pengikut sejati dan orang kebanyakan. Jika kita saat sekarang ini mau mengajar, berkhotbah, dan memuridkan secara alkitabiah, kita harus berani merombak tatanan kepemimpinan yang ada dan tidak meniru dan meneruskan apa yang telah dan sedang dilakukan oleh banyak pemimpin rohani dalam gerakan kejar pertumbuhan gereja dalam makna pertumbuhan yang tidak alkitabiah. Kita harus kembali kepada pesan pertobatan dan keselamatan, karena itu yang dibutuhkan orang saat ini. Alih-alih orang-orang Kristen yang apatis rohani dan sekedar giat melakukan kegiatan keagamaan, kita akan memiliki orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti dan hidup penuh sukacita dalam keselamatan mereka di dalam Kristus. Tidak ada hal apapun juga yang bisa menembus tradisi Kristen apatis kecuali berita Injil yang lengkap
dan kesaksian yang kuat tentang keselamatan. Belum lama ini saya menyaksikan satu video di YouTube yang mengisahkan apa yang terjadi ketika Injil Kerajaan Allah diberitakan setelah pengajaran tentang perlunya pertobatan. Film dokumenter singkat ini bercerita tentang satu suku terpencil di New Guinea yang mendengar Injil lalu meresponnya dengan pertobatan, kerendahan hati, dan setelah itu sukacita luar biasa. Sementara saya menyaksikan video ini, saya menyadari mengapa orang-orang ini merespon dengan penuh sukacita dan pertobatan dalam kesaksian mereka. Itu karena mereka mendengar keseluruhan pesan Injil, dan kemudian oleh karya Roh Kudus mereka memahami dan menyadari bahwa tanpa Yesus mereka ada dalam ancaman kebinasaan kekal. Orang-orang ini diperhadapkan langsung dengan kebutuhan mutlak akan pertobatan. Silakan saksikan video ini melalui tautan di akhir tulisan ini. Apa yang akan terjadi jika kebenaran Alkitab dikhotbahkan daripada pesan-pesan motivasional yang berpusatkan kepada aku yang menguasai mimbar-mimbar saat ini? Kita akan melahirkan murid-murid, bukannya memproduksi angka. Kita akan melihat jiwa-jiwa yang membara oleh pertobatan dan iman yang benar, bukan tersebar luasnya apati rohani. Jika kita memproklamasikan dan mengajarkan pesan pertobatan, pertumbuhan gereja akan terjadi sesuai apa yang dimaksudkan oleh Allah. Bukan sekedar pertambahan anggota, melainkan pertambahan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kisah 2 ayat 47. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sementara kita semakin dekat dengan waktu kedatangan Yesus, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa ajaran sesat akan menyusup ke dalam gereja. Sebagai orang percaya, terlebih pelayan pekerjaan Tuhan, kita harus siap siaga untuk memberitakan kabar baik. Kebutuhan akan pertobatan menjadi pusat dalam berita ini. Itu akan menghasilkan kerendahan hati dan membawa kemuliaan bagi Allah. Pertobatan boleh jadi telah menjadi pesan yang sangat tidak populer di kalangan Injili dan gereja saat ini, tetapi itulah yang mengubahkan hati dan menjadikan murid Kristus. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan semangat!